Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Akuntansi Keuangan Syariah akan membahas materi tentang akad qard. Di sini kami terdiri dari Agustiani, Ajeng Suhesti, Ristina Vitasari, Elia Astuti, dan Lilis Rohmawati. Materi pertama akan disampaikan oleh Kak Lilis, silakan. Ya, yang pertama yaitu pengertian akad qard hasan. Pinjaman tanpa dikenakan biaya atau hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah, tidak adanya riba. Bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan. Biaya administrasi dalam jumlah yang terbatas diperkenankan untuk dibebankan kepada peminjam. Next. Menurut Bank Indonesia, qard adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Qard berlaku tanpa imbalan karena meminjamkan uang dengan imbalan adalah riba. Riba qard tidak boleh dilakukan karena akad qard dalam Islam bertujuan untuk tolong-menolong dan bukan untuk mengambil keuntungan. Pada dasarnya riba qard adalah hasil keuntungan yang didapatkan dari tambahan pembayaran pokok pinjaman yang disyaratkan oleh peminjam, sehingga pemberi utang akan mendapatkan kelebihan dari si penerima utang. Ada pihak A yang meminjamkan uang sebesar 5 juta rupiah, namun kemudian meminta imbalan kepada pihak B sebesar 6 juta rupiah tanpa kelebihan uang 1 juta tersebut digunakan untuk apa dan kenapa harus dibayarkan. Hal inilah yang disebut sebagai riba qard. Next. Skema akad qard hasan. Di sini apabila pemodal dan peminjam sepakat untuk melakukan akad qard hasan, pemodal memberikan modal sebesar 100% untuk melakukan kegiatan usahanya peminjam. Dari hasil kegiatan ini, si peminjam memperoleh keuntungan dan peminjam akan mengembalikan modal 100% kepada pemodal dan keuntungannya akan diberikan kepada peminjam. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Elia. Berikut sumber hukum akad qard, yaitu dari Al-Quran, Quran Surat 2 ayat 28 berbunyi, dan jika ia, orang yang beruntung itu dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan menyedahkan sebagian atau semua utang itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Next. Ada juga dari As-Sunnah yang berbunyi, orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Abu Qatadah yang berbunyi, wahai Rasulullah, bagaimanakah jika aku berhijrah dengan jiwa dan hartaku? Aku bertempur penuh sabar demi mengharap pahala Allah dan maju terus pantang mundur. Apakah aku masuk surga? Rasulullah menjawab, ya. Beliau mengatakan sebanyak 3 kali. Kemudian ia bersabda, kecuali jika kamu mati dan kamu punya utang serta kamu tidak membayarnya. Telah dihadapkan kepada Rasulullah mayat seorang lelaki untuk disolatkan. Rasulullah bertanya, apakah dia mempunyai warisan? Para sahabat menjawab, tidak. Rasulullah bertanya lagi, apakah dia mempunyai utang? Para sahabat menjawab, ya, sejumlah 3 dinar. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk mensolatkannya, tetapi beliau sendiri tidak. Abu Qatadah lalu berkata, saya menjamin utangnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mensolatkan mayat tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh
Agustiani. Baik, untuk selanjutnya itu saya akan membahas tentang karakteristik chord. Karakteristik chord itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi mukrid dalam pembiayaan al-qadroh. Hal tersebut sama dengan riba. Yang kedua itu pembiayaan al-qard menggunakan akad pinjam meminjam ketika barang atau uang telah diterima oleh mustahik telah barang atau uang berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam. Yang ketiga itu al-qard, biasanya dalam batas waktu tertentu. Namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik karena lebih memudahkannya lagi. Yang keempat itu jika dalam bentuk barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan, dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau seharganya. Yang kelima itu jika dalam bentuk uang maka nominal pengembaliannya sama dengan nominal peminjamannya. Lalu selanjutnya ada tujuan chord. Tujuan chord ini ada beberapa. Yang pertama itu tujuan chord membiayai usaha produktif dari kaum duafa. Yang kedua itu tujuan chord peminjaman untuk sewa rumah itu bisa. Lalu yang ketiga itu peminjaman untuk menutupi hutang rentenir. Yang keempat itu peminjaman untuk memenuhi kebutuhan mendesak karena tertimpa musibah. Lalu untuk materi selanjutnya, Siti Novitasari akan menjelaskan mengenai syarat dan rukun chord khas. Yang pertama, pelaku, di mana pelaku tersebut harus memiliki cakap hukum, balik, dan berakal sehat. Selanjutnya mengenai peminjaman muktarid, tidak manjur atau secara syariat tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri. Selanjutnya mengenai pemberi pinjaman atau mukrid, yaitu ahliyat atabaru atau layak bersosial, dengan arti mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai objek akad, di mana hal tersebut terdapat jelas nilai pinjaman dan waktunya. Kedua, peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Tidak boleh diperjanjikan akan ada penambahan atau pokok pinjamannya. Namun, peminjam dibolehkan memberikan sumbangan secara sukarela. Dan yang terakhir, apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan, maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun, jika peminjam lalai, maka dapat dikenakan denda. Selanjutnya mengenai ijab kabul akad adalah pernyataan dan eksekusi atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara komunikasi modern. Next. Selanjutnya, aplikasi akad chord Hasan sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonaliditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membayar sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu akad chord Al-Hasan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajeng Suhesti. Materi selanjutnya adalah akuntansi akad chord bagi pemberi pinjaman. Saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal, pemberi pinjaman berjurnal dengan dana kebijakan kas di debit dan dana kebijakan infak, sedekah atau hasil wakaf di kredit. Untuk penerima dana berasal dari denda dan pendapatan non-halal, maka jurnalnya adalah dana kebajikan kas di debit dan dana kebajikan denda pendapatan non-halal di kredit. Untuk pengeluaran pengalokasian dana chord Hasan, maka pemberi pinjaman menjurnal dengan dana kebajikan produktif di debit dan kas di kredit. Untuk
penerimaan saat pengembalian pinjaman Qard Hasan, maka pemberi pinjaman menjurnal dengan dana kebajikan kas di debit dan dana kebajikan produktif di kredit. Kemudian akuntansi akad Qard bagi peminjam. Akuntansi akad Qard bagi peminjam sama dengan pelunasan utang. Jadi jurnalnya adalah saat memberi uang pinjaman, kas di debit, utang di kredit. Sedangkan saat pelunasan, utang di debit, kas di kredit. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.